Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa yurwa wa ruwiya anna 'abidan 'abadallaha ta'ala fi ghaidatin dahran tawila fanadhara ila ta'irin wa qad ashasa fi syajaratin ya'wi ilaiha wa yasbiru 'indaha faqala law hawwaltu masjidi ila tilka asy-syajarati fakuntu anasu bi sawti hadha at-ta'ir qala fa fa'ala fa awha Allah ta'ala ila nabiyyi dhalika az-zaman qul li fulanin al-'abid ista'nasta bi makhluqin la ahuttannaka darajatan la tanaluha bi syai'in min 'amalika abada. Fa'idhan alamatul mahabbati kamalul unsi bi munajatil mahbub wa kamalut tana'umi bil khalwati bihi wa kamalul istihasi min kulli ma yunaghisu ala khalwata wa ya'uku an ladzatil munajah wa alamatul unsi masirul aqli wal fahmi kullihi mustaghriqa bilazzatil munajah alladhi yukhatibu ma'syuqahu wa yunajih wa qad intahat hadhihi al-ladzatu bi ba'dihim hatta kana fi salatihi wa waqa'a al-hariqu fi darihi falam yash'ur bihi wa quti'at rijlu ba'dihim bisababi 'illatin asabathu wa huwa fi shalah falam yash'ur bihi wa mahma ghalaba alaihi al-hubbu wal unsu saratil khalwatu wal munajatu qurrata ainihi yadfa'u biha jami'al humum bal yastaghriqul unsu wal hubbu qalbahu hatta la yafhama umurad dunya ma lam tukarrar ala sam'ihi mirara mislul ashiqil walhan fa innahu yukallimun nasa bilisanihi wa unsihi bil batini bi dzikri habibihi fal muhibbu man la yatma'innu illa bi mahbubi ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Diriwayatkan bahwasanya seorang abid, ada seorang ahli ibadah di zaman sebelum zaman Nabi kita. Ia si abid ini beribadah kepada Allah Ta'ala di suatu hutan dalam waktu yang lama. Maka ia memandang kepada seekor burung yang telah membuat sarangnya pada sebatang pohon, yang mana burung itu menampatkan diri dan bersiul padanya. Jadi si abid ini, si ahli ibadat ini beribadah di tengah hutan. Pada suatu hari si abid ini melihat ada burung bersarang di sebuah pohon. Sambil burung itu bersiul, abid itu lalu berkata, jikalau saya pindahkan masjidku ini pada pohon itu, maka saya bersenang hati dengan bunyi burung itu. Jadi jar si abid tadi, nyakaku pindah ke sini ha, masjidku, tempat khalwatku itu ku pindah ke intang pohon ini. Nyaman juga ada suara burung nang didengar, nyaman juga ada siulan burung nang didengar. Rawi berkata,
maka abid itu melakukan yang demikian. Nah, akhirnya si abid tadi jadi juga angkat rumahnya, angkat masjidnya ke intang pohon tadi, tempat burung itu bersarang dan bersiul. Nah, sehingga si abid ini begitu mendengar siulan burung, mendengar suara burung, nyaman hatinya, tentram hatinya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi pada masa itu, katakan kepada si abid anu, wahai Nabi, ujar Tuhan, sampaikan kepada si abid yang berumah intang pohon tu, bahwa ia telah bersenang-senang hati dengan makhluk. Dia telah bersenang-senang hati dengan siulan burung. Dia bertentram hati dengan makhluk. Sesungguhnya akan aku turunkan ia pada derajat yang tidak ia capai dengan sesuatu dari amalannya untuk selama-lamanya. Nah, dahulu si abid ini nyamannya hatinya dengan zikrullah. Dahulu si ahli ibadah ini nyamannya hati dengan tasbih. Nah, sekarang si abid ini berubah, hatinya nyaman, hatinya tentram begitu mendengar siulan burung. Nah, si abid ini merasa senang, merasa gembira bila mendengar burung bersiul. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka yang demikian. Allah tidak suka kalau hamba-hambanya itu bersenang-senang kepada selain Dia. Allah tidak suka kalau hamba-hambanya itu mencari kesenangan dengan makhluknya. Allah kada katuju kalau seorang hamba itu mencari ketentraman kepada makhluknya. Allah kada katuju kalau seorang hamba itu bergantung kepada makhluknya. Maka Allah turunkan pangkat si abid ini, Allah turunkan derajatnya si abid ini, yang andai kata dia capai dengan amalnya selama ini, dia tidak akan bisa lagi mengembalikan pangkat itu. Jadi tanda cinta itu adalah sempurnanya bersenang hati dengan munajat kepada yang dicintai. Kalau orang yang cinta kepada Allah, tentu orang ini senangnya, lezatnya dengan Allah. Sama orang katuju duit. Orang katuju duit. Nah, orang katuju duit ini senangnya, tentramnya bila dapat duit. Karena inya duit yang dicintainya. Kayak apa aja inya lapahnya, kayak apa aja inya susahnya, bila dapat duit, nah lapang inya. Lapang, tentram, tenang. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dicintai orang ini adalah duit. Ada orang yang hobinya makanan, ada orang yang hobinya pakaian, ada orang yang hobinya macam-macam. Jadi ketenangan hatinya itu tergantung kepada apa yang dicintainya. Orang yang cinta kepada Allah, tentu ketentraman hatinya itu pada Allah. Boleh kita gembira, boleh kita senang, boleh kita tentram dengan makhluk. Boleh. Boleh kita gembira dengan duit, boleh kita gembira dengan pangkat,
boleh aja kita gembira itu, boleh aja kita senang itu, tetapi ada syaratnya. Al-farahu wal unsu bil makhluk min haitsu fi'lul khaliq la yuqaddirul mahabbah. Kita gembira, kita senang dengan makhluk dari sekira-kira itu adalah perbuatan yang menciptakan, itu tidak mengeruhkan akan kecintaan. Nah, jadi kita gembira karena kedatangan nikmat, itu boleh, asalkan gembiranya itu bil mun'im, dengan yang memberi nikmat. Nah, kita dapat duit umpamanya, wah gembira. Gembira itu boleh aja, asal gembiranya itu dengan yang memberi nikmat, jangan dengan nikmatnya. Bila kita gembira dengan nikmatnya, Allah kada ketuju. Allah Ta'ala kada ketuju macam itu. Jadi kita gembira dengan yang mengirimi. Jangan gembira lawan barang kiriman itu. Jangan gembira dengan yang perantaranya. Allah ingin bahwa kita gembira hanya dengan Allah. Nah, kalau itu gembiranya, itu gembira nang kada dilarang. Gembira nang boleh. Kita dapat duit umpamanya, dapat 10.000 tadi, dapat. Lalu kita gembira. Kenapa gembira? Berarti Allah memperhatikan aku. Berarti Allah mengirimi aku. Gembira aku karena Allah mengirimi. Gembira aku karena Allah memperhatikan aku. Nah, itu kegembiraan yang baik. Kegembiraan yang bagus. Kegembiraan yang dituntut demikian. Jadi jangan gembira dengan nikmat. Gembiralah bil mun'im. Gembiralah dengan yang memberi nikmat. Umpamanya ada seorang pejabat tinggi, presiden umpamanya, mengirimi kita sesuatu. Mengirimi apa? Mengirimi pulpen. Pulpennya banyak aja di pasaran orang berjual, harganya paling 10.000. Nah, sekarang kita gembira. Dengan apa kita gembiranya? Pulpennya kanan kita gembira akan presiden yang mengirimi itukah yang kita gembirakan. Pulpennya banyak aja orang berjual di kios-kios gini ada. Nah, tapi kita, oh presiden, ingat lawan aku seharinya sidin, kawan bari kekanakan. Oh presiden memperhatikan aja lawan rakyatnya nah. Padahal yang dikirimi sidin cuma pulpen yang harga 10.000. Nah, kita gembira, tapi gembiranya bukan dengan pulpen, gembiranya ini dari presiden. Nah, itu yang digembirakan. Kalau perlu disimpan di lemari, dibarisakan ke anak buah tuh. Ini nakan presiden mengirimi bahari nih, nah, ini simpan nih kita nih. Nah, daripada kesayangan tuh. Bukan lawan pulpennya kada baraga, presidennya ini yang mengirim. Nah, Allah menghendaki kita seperti itu. Allah menghendaki kita seperti itu. Kita dapat nikmat dari Allah, gembira. Tapi gembiranya apa? Allah yang mengirimi ini. Allah yang memperhatikan aku sehingga ada nikmat seperti ini. Nah, itu contoh nikmat. Contoh yang lain-lain, kita gembira, kita senang hati dengan siulan burung. Kita senang hati dengan bunyi-bunyian yang indah. Itu kada dicela kalau kita ingat satu, kita ingat apa? Bahwa bunyi-bunyi yang indah itu adalah merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku pun gembira ini, bisa gembira ini Allah yang menggembirakan hatiku. Ayo dia gembira lawan makhluk Allah. Tapi ingat bahwa yang kita gembirakan itu adalah ulahan Allah. Yang kita gembirakan itu ciptaan Allah. Dan kita gembira ini pun ciptaan Allah juga. Nah, kalau kita gembira dengan makhluk tetapi dengan demikian caranya, kada dicela gembira itu.
Yang dicela gembira itu dengan makhluk adalah gembira dengan makhluk melalaikan hati daripada Allah. Nah itu yang dicela. Dulunya merasa nyaman dengan zikir, dulunya merasa tentram dengan zikir, sekarang merasa tentram dengan siulan burung, lupa kepada Allah. Nah ini yang dicela, ini yang dicela. Al-farahu wal unsu bil khalqi min haitsu fi'lul khaliq la yuqaddirul mahabbah. Gembira jinak hati dengan makhluk, tapi sekira-kira itu semua perbuatan Khalik itu tidak mengeruhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita dengan manusia umpamanya, manusia yang kita cintai. Nah kita cinta kepada dirinya, kita cinta kepada bikinan-bikinannya. Orang yang kita cinta ini mengulahkan wadai, hati kita senang dengan wadai itu. Kenapa? Ulahan yang ku sayangi, ulahan orang yang ku cintai. Ayo gembira. Ini kadang merusak hubungan dengan yang dicintai. Tapi kalau kita senang dengan wadai itu, lupa lawan yang maulah, nah ini yang dicela. Nah si Abid ini demikian. Abid ini begitu bersenang hati dengan siulan burung, berubah. Dulu senangnya hati dengan zikrullah, sekarang senangnya hati dengan bersiul burung, melupakan Allah. Lalu diturunkan Allah pangkatnya, diturunkan Allah kedudukannya. Jadi tanda cinta itu antara lain adalah sempurnanya bersenang hati dengan munajat kepada yang dicintai, sempurnanya bernikmat-nikmat dengan berkhalwat dengannya, dan sempurnanya liar hati dari setiap yang mengeruhkan khalwat dan mencegah dari lezatnya munajat. Jadi seapa kadar cinta kita kepada sesuatu, seapa kadar cinta kita kepada seseorang, bisa kita ukur seapa lezatnya kalau kita berduaan dengannya. Seapa lezatnya kalau kita berduaan dengannya. Kalau kita berduaan dengannya, lalu kita lupa segala-galanya, nah ini berarti cintanya sempurna kepada orang itu. Orangnya pemainan, wah ini pemainan. Kalau ingat lagi di anak di bini, berarti orang ini cinta dengan permainan ngarannya. Anak bini kada ingat lagi nya, munnya sudah asik main apakah? Nah ini menunjukkan bahwa kecintaannya kepada permainan itu cinta yang sempurna ngarannya. Kada ingat lagi di rumah, kada ingat lagi di pekerjaan, kada ingat lagi di kewajiban, aur bercatur saja. Wah ini orang pecinta catur yang luar biasa ngarannya. Amun orang bercatur umpamanya, ada anak menangis, istirahat dulu nah, tuh umpamanya menggaduh, anakku menangis, berarti ini kada terlalu cinta dengan catur. Masih ingat saja di anak, masih ingat di bini, masih ingat di gawian. Ini orang yang belum terlalu cinta dengan catur. Nah demikianlah orang cinta kepada Allah artinya. Orang yang cinta kepada Allah selalu ingin menyebut namanya, selalu lezat bila mana mendengar kalamnya, selalu lezat bila mana berkhalwat dengannya. Itu menunjukkan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda senangnya hati adalah menjadikan akal dan pemahaman keseluruhannya tenggelam dengan lezatnya munajat. Seperti orang yang berbicara dan berbisik-bisik dengan kekasihnya. Kalau orang sedang berbisik-bisik
sedang bermunajat, berdialog dengan orang yang dikasihinya, tentu seluruh akal pikirannya dicurahkan untuk perbincangan itu. Kalau kita mencintai seseorang manusia umpamanya, cinta seorang manusia dengan cinta yang sempurna. Nah, begitu kita berbicara kepada orang yang kita cintai itu, seluruh akal pikiran kita fokus pada pembicaraan itu. Kada ingat lagi kita hal-hal lain selain apa yang kita bicarakan dengan orang yang dicintai itu. Nah, ini tanda kesempurnaan cinta. Dan sungguh sampai ini kelezatan ibadah, kelezatan khalwat pada sebagian mereka, sehingga ia dalam salatnya dan terjadi kebakaran rumahnya, maka ia tidak mengetahui dengannya. Orang-orang wali itu dahulu dalam Ihya Ulumuddin Kitabus Salat disebutkan, orang sembahyang, begitu lezatnya sembahyang, rumahnya pun terbakar, kada tahu, kada merasa. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan kelezatannya bersama orang yang dicintainya. Dan dipotong kaki sebagian mereka disebabkan penyakit yang menimpanya, sedangkan dalam salatnya maka ia tidak merasakannya. Ini orang kena penyakit, dia dokter dipotong maka batisnya potong, bila kada dipotong kada selamat ini. Oke, sidin aja potongnya batisku, tapi kayaknya motong aku rahatan sembahyang. Kenapa sebabnya? Karena kalau sudah sembahyang itu aku akan merasa lagi apapun yang terjadi kepada diriku, karena asiknya, karena lezatnya munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dipotong kakinya, sampai-sampai rumahnya terbakar, kada merasakan lagi itu karena saking kelezatannya berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kelezatan itu tergantung kepada sempurnanya cinta. Kita nyamuk lagi sebuting amuk sembahyang sudah tangan masih tu kamari, hanya nyamuk. Jadi di dalam diri kita ada, dalam diri kita ini ngarannya nafsu. Nafsu itu kesenangannya, kelezatannya nafsu itu bil mahsusat, pada barang-barang, pada benda-benda dan seumpamanya. Itu kesenangan nafsu. Dan dalam diri kita ada yang namanya hati nurani. Itu kesenangannya adalah ibadah, kesenangannya adalah zikrullah. Nah, kalau kita makan sesuatu yang kita senangi, lalu nyaman, minum manis, nyaman, ini menunjukkan bahwa nafsu kita itu sihat. Ada gula, rasai manis lah, manis, nyaman, menunjukkan nafsu orang ini sihat. Ada makanan yang nyaman-nyaman, kuah sup, sate, macam-macam, makan, tonton makan, nyaman lah, luar biasa, berarti nafsunya sihat. Nafsunya sihat orang ini. Kalau orang nafsunya sakit, suruh teh manis, minum, kayak apa? Pahit liurku. Menyutih nang manis tuh pahit. Ini orang nafsu sedang kada sihat. Disuruh sop kada beliur, disuruh sate kada menarik. Karena orang ini nafsunya sedang sakit. Nah, kalau nafsu sihat,
pasti nyaman. Nah, nafsu ini hubungannya tuh. Laki-laki hendak lawan bini-bini, bini-bini hendak lawan laki-laki. Itu nafsunya sihat, nafsu sihat. Kalau ada laki-laki kada hendak lawan bini-bini, ini ada gangguan nafsu, ada gangguan nafsu. Bini-bini kada hendak balaki, gangguan nafsu. Kalau nafsunya sihat, pasti hendak. Karena itu sudah tabiat bikinan Tuhan tentang nafsu. Nah, sekarang kita kalaunya makan nang nyaman, pahit liur, minum nang manis, pahit liur. Kalau dibiarkan ini bisa mati. Kan mau makan, kan mau minum. Lalu diobati. Nah, diobati. Kemana mau obati? Ke tabib, ke dokter. Diobati, dirawat, diupnama bisa. Akhirnya kembali sehat. Makan gancang, minum semuaan. Nah, ini kembali normal. Nah, kemudian di dalam diri kita ini yang namanya hati itu, hati kita ini kesenangannya hati itu adalah salat. Kesenangannya hati itu membaca Quran. Kesenangannya hati itu menuntut ilmu. Kesenangannya hati itu zikir. Kesenangannya hati itu salawat. Ini kesenangan hati, kelezatan hati itu di situ. Sekarang kalau kita berzikir, baca zikir berapa? 1000, nyamanlah, panat. Nah, berarti ini hati kita sakit. Kalau hati kita sehat, pasti nyaman. Karena Allah menciptakan tabiat hati nyamannya di situ. Nyamannya di situ. Sembahyang. Nyamanlah sembahyang. Nikmatlah sembahyang itu. Lezatlah sembahyang itu. Kalau hati kita sehat, pasti nyaman, pasti sehat. Karena Allah ciptakan hati, tabiatnya lezatnya ke sana. Nah, lezatnya hati itu ke situ. Baca Quran, hati nyaman, berzikir, hati tentram, baca salawat, hati nyaman. Berarti ini orang yang hatinya sehat. Baca Quran nyaman, berzikir nyaman, makan sate nyaman, minum banyu manis nyaman. Berarti orang ini nafsu dan hatinya sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Nah, hati yang sakit ini, hati yang sakit nih, berzikir kada nyaman, baca salawat kada nyaman, nuntut ilmu kada nyaman, ini sakit. Kalau hati ini dibiarkan mati. Bila mati apa? Ya kada bersembayangan lagi, tamat sembahyang. Kada berzikir laginya. Kalau mau berselawat lagi, karena sudah mati. Sama nafsu nang mati diminumi meluaknya. Nafsunya sudah mati. Nenang dikhawatirkan itu hati kita ini mati. Akibat dibiarkan, akibat kada diobati sehingga mati. Nah, gunanya kita menuntut ilmu, gunanya kita ke pengajian, itu terapi hati, menyehatkan hati, supaya puncaknya kayaknya beribadah itu halawah, beribadah itu manis. Nah, bila mana kita sudah mulai beribadah itu manis, membaca zikir itu nikmat, membaca Quran itu lezat, sudah ada rasa-rasa seperti itu berarti pintu makrifat sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal masuk ke sana lagi. Sudah dibukakan oleh Allah. Ini bau-bauan surga sudah masuk ke hatinya. Zikirnya nyaman, membaca salawatnya nyaman, beribadahnya nyaman. Tanda ini orang ini pintu makrifat sudah dibuka. Walaupun belum makrifat, tapi sudah dibuka oleh Allah. Silahkan masuk artinya. Nah, ini contoh orang-orang yang sudah dikuasai hatinya cinta kepada Allah. Rahatan sembahyang kali ingat napa-napa lagi. Begitu lezatnya sembahyang, apapun yang terjadi di sampingnya kadang mengetahui kejadian itu. Ada seorang ulama di dalam manaqib beliau, Imam Ghazali pun menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Seorang ulama ini banyak berisi anak di rumah.
Bila sidin sembahyang, anak ini berterbang di rumah tuh ribut. Bila sidin kada sembahyang, kada nang waninya berterbang. Kada nang waninya berterbang. Bila sidin sembahyang, masing-masingnya memukul terbang di rumah. Nah, ditakuni kan apakah itu? Abah hikam tuh. Nah, sidin bila sembahyang tuh kada tahu apa-apa lagi, jangan terbang, rumah runtuh sidin kada tahu, apalagi terbang ini. Nah, tapi mun sidin kada sembahyang maka sarik sidin mendengar terbang tuh mau ke apa? Nah, ini menunjukkan kelezatannya berhadapan dengan Allah, melupakan bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya. Jadi jangan heran kita ada orang nang sembahyang di hadapan televisi, sembahyang di higa radio, ada apa-apa, kada mengganggu. Karena hati ditinggalkan untuk hal-hal seperti itu. Maka manakala telah kuat padanya cinta dan kesenangan hati, niscaya jadilah khalwat dan munajat itu pendingin matanya. Manakala kuat padanya cinta kepada Allah dan kesenangan hatinya kuat kepada Allah, niscaya jadilah khalwat dan munajat itu pendingin mata. Ulama-ulama sejak zaman Nabi, sahabat tabi'in, di rumah tuh pasti ada besi tempat khalwat, tempat menyendiri. Karena di tempat itulah mereka menemukan kenikmatan hidup ini. Tempat khalwat itu. Tempat yang bila kita masuk ke sana kada dilihat oleh orang rumah. Tempat yang bila kita masuk ke sana kada didengar apa yang kita baca oleh orang rumah. Nah, di tempat itu mereka menumpahkan kerinduan kepada Allah. Di tempat itu mereka menyampaikan macam-macam pengaduannya kepada Allah. Nah, tempat seperti itu dibutuhkan dalam setiap rumah. Manakala telah kuat padanya cinta dan kesenangan hati, niscaya jadilah khalwat dan munajat itu pendingin matanya, yang mana ia menolak semua kesusahan dengannya. Susah apapun yang ia hadapi, begitu masuk ruangan khalwat, hatinya tentram, hatinya tenang. Bahkan kesenangan hati dan cinta itu menenggelamkan hatinya, sehingga ia tidak paham akan urusan dunia selama ia tidak berulang-ulang dan berkali-kali untuk mendengarkannya. Seperti orang yang asyik yang bingung, maka ia berbicara pada manusia dengan lisannya, dan kesenangan hatinya dalam batinnya dengan ingat kekasihnya. Orang yang cinta adalah orang yang tentram. Orang yang cinta adalah orang yang tidak tentram hatinya kecuali dengan orang yang dicintainya. Orang yang cinta adalah orang yang tidak tentram hatinya kecuali dengan orang yang dicintainya. Orang ini kehilangan sesuatu yang inya cintai, dihibur nang kayak apa aja kada mampan kecuali bertamu lawan yang dicintainya. Itu artinya. Itu yang bujur-bujur cinta ngarannya. Qatadah berkata pada firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Qatadah berkata, aku banyak berkata-kata tentang dia dan jinaklah hatiku dengannya. Orang-orang yang beriman itu, hati mereka itu hanya tentram dengan zikir. Dan ketahuilah bahwa zikir itu penentram hati. Nah,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Nah, hingga situ. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله، الله 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 محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.